Halo saudara, senang bisa kembali menyapa saudara. Dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dalam sapaan kali ini, saya ingin bicara tentang kematian. Menakutkan ya. Nah saudara, ada dua hal yang pasti tentang kematian. Yang pertama adalah semua manusia pasti akan meninggal. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Bagi orang-orang yang sakit, seperti saya misalnya, atau orang-orang yang sakit kritis, kadang-kadang kita berpikir kematian itu begitu dekat dengan kita, dan itu menjadi sesuatu yang kemudian terus-menerus kita pikirkan. Sesungguhnya kematian sendiri bukanlah hal yang menakutkan buat saya misalnya, karena buat saya kematian berarti berakhir segala penderitaan, kesakitan. Kematian berarti bertemu dengan Yesus, memandang wajah Yesus. Kematian berarti bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi, yang telah mendahului. Tapi yang menakutkan adalah ketika seringkali terpikirkan bagaimana proses menuju kematian itu sendiri. Ketika saya membaca apa yang akan terjadi dengan orang-orang atau pasien kanker seperti saya, ataupun ketika pengalaman saya melayani mereka yang sakit seperti saya, maka di situ saya menemukan ada hal-hal yang menakutkan buat saya. Karena itu seringkali terpikirkan oleh saya, apa yang akan terjadi? Apakah saya akan sesak napas? Apakah saya akan tidak dapat berjalan? Apakah ketika sel kanker itu menuju ke otak, mengganggu saraf? Lalu kemudian apakah saya masih akan dapat melihat? Ataukah pendengaran saya terganggu? Nah, hal-hal seperti itu akhirnya mengganggu pikiran, membuat gelisah, membuat khawatir, membuat cemas, membuat tidak dapat tidur dengan tenang. Sampai akhirnya firman Tuhan, Yohanes 9 ayat 4 tadi, menjadi ayat yang menegur saya, mengingatkan saya, mengapa memikirkan sesuatu yang kamu sendiri nggak tahu? Mengapa fokus pada sesuatu yang di luar kontrol kamu? Karena itu semua kan di luar kontrol saya sebagai manusia. Hanya Allah yang tahu. Nah, Yohanes 9 ayat 4 itu mengingatkan saya, fokuslah pada pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa adalah memberitakan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan, melakukan kebaikan, terus menyebarkan cinta kasih. Nah saudara, firman Tuhan itu mengingatkan saya, membuat saya selama masih hidup, selama masih bernafas, selama masih bisa berbicara, maka lakukanlah pekerjaan Bapa. Apa yang dapat saya lakukan? Saya berpikir, saya dapat melakukan. Rasanya masih banyak hal yang dapat saya lakukan. Membuat sapaan seperti ini, atau saya juga bisa menggunakan media sosial yang saya miliki untuk terus menyebarkan firman Tuhan. Saya juga punya waktu untuk berdoa bagi orang-orang yang mengalami pergumulan, mengalami kesakitan,
mengalami penderitaan seperti saya juga tetap dapat berdoa untuk pelayanan pekabaran Injil di Indonesia dan di seluruh dunia. Apalagi yang dapat saya lakukan, saya masih bisa video call dengan Bapak Ibu, dengan anggota jemaat, bisa berdoa bersama, itu masih bisa saya lakukan. Lalu juga berbuat kebaikan. Rasanya sekarang ada banyak cara untuk berbuat kebaikan. Lewat aplikasi yang ada di HP, saya bisa tetap dapat melakukan kebaikan. Ada banyak orang di luar sana yang mengalami kesusahan, yang mengalami sakit, yang mengalami pergumulan, yang mengalami penderitaan, yang ternyata dengan sedikit pemberian yang dapat saya berikan, saya tetap dapat melakukan kebaikan. Nah, saudara, semuanya itu mengingatkan saya, selagi masih siap, selagi masih hidup, selagi masih diberikan nafas, selagi masih bisa berbicara, selagi masih bisa melakukan, maka lakukanlah apa yang dapat kita lakukan. Pekerjaan Bapa yang mengutus Yesus. Saya juga mengajak Bapak Ibu untuk melakukan hal tersebut. Mari kita fokus pada apa yang dapat kita lakukan. Jangan fokus pada apa yang tidak dapat kita kontrol. Segala hal yang di luar kemampuan kita, jangkauan kita, Tuhan yang akan menolong kita. Seperti yang sering kita dengar, perkataan bijak, bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Itu yang penting. Tuhan memberkati saudara.